Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di dalam video ini kami akan menjelaskan terkait dengan prinsip proporsionalitas. Tetapi sebelum kami menjelaskan terkait dengan prinsip yang dimaksud, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Huberta Faustina bin Afang, NIM 2020-21068. Perkenalkan, nama saya Agnes Krimunia Lesnusa, NIM 2020-21092. Perkenalkan, nama saya Frederika Apono dengan NIM 2020-21101. Perkenalkan, nama saya Marcela Samputi dengan NIM 2020-21077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 2020-21107. Perkenalkan, nama saya Mary Krisidiris dengan NIM 2020-21062. Perkenalkan, nama saya James Nusultaka dengan NIM 2020-21089. Perkenalkan, nama saya Menati Yohatui, NIM 2020-21071. Dalam Kamus Bahasa Inggris Umum, proportionality yang memiliki arti perbandingan yang berasal dari kata proporsional artinya sebanding. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proporsional diartikan sebagai sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, dan berimbang. Dalam Black Law Dictionary, proportionality dimaknai sebagai the principle that the use of force should be in proportion to the threat of graveance the use of force, yang pada intinya prinsip bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara proporsional terhadap ancaman atau penderitaan dalam penggunaan kekuatan. Menurut Dictionary of International Law of Armed Conflict Principle, proporsionalitas atau proportionality principle diartikan sebagai prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan masyarakat, bahwa akibat dari sana dan metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional atau harus proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan. Berdasarkan eksplorasi kata di atas, maka prinsip proporsionalitas ini dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang dalam hukum humanitar internasional yang menentukan dalam melakukan suatu penyerangan haruslah sebanding dengan apa yang ingin dicapai, tidak melakukan penyerangan secara membabi buta, dan tidak melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil. Pada intinya, prinsip ini juga menjelaskan bahwa suatu penyerangan tidak boleh mengakibatkan dampak yang meluas bagi penduduk sipil, baik itu dari segi wilayah yang diserang maupun dalam hal penggunaan senjata untuk berperang. Ilustrasi di samping dapat menggambarkan prinsip ini, di mana untuk menghancurkan dua orang musuh yang membawa senapan mesin, maka tidak perlu dikerahkan satu divisi kavaleri berupa tank-tank, karena hal tersebut tidak hanya dapat mematikan kedua musuh tersebut, namun sekaligus juga dapat menghancurkan penduduk sipil dan objek-objek sipil di sekitarnya. Ada sejumlah pengaturan mengenai prinsip proporsionalitas dalam instrumen-instrumen hukum internasional, yakni 1. Pasal 25 Konvensi Den Haag, keempat tahun 1907, yakni penyerangan atau pembobonan dengan alat ataupun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Yang kedua, pasal 57 ayat 2A Protokol Tambahan 1 tahun 1949 yang berbunyi: A. Mereka merencanakan atau memutuskan dilancarkannya suatu serangan harus melakukan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan untuk meneliti bahwa sarana-sarana yang diserang bukanlah orang-orang sipil maupun objek-objek sipil dan tidak berada di bawah perlindungan khusus, melainkan sarana militer di dalam pengertian ayat 2 dan pasal 52, dan bahwa ketentuan-ketentuan dari protokol ini tidak melanggar untuk menyerang. Yang kedua, mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan cara serangan dengan mengingat untuk menghindarkan dan dalam keadaan apapun mengurangi kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil, dan rusaknya objek-objek sipil. Yang ketiga, berusaha untuk mengambil keputusan untuk melancarkan suatu serangan dapat diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil.
terlukanya orang-orang sipil, rusaknya objek-objek sipil, atau gabungan dan semuanya itu yang merupakan hal-hal berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer dan nyatanya dan langsung yang semula diharapkan. 3. Pasal 8 Statuta Rumah 1998 tentang kejahatan perang. 1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan perang, pada khususnya ketika dilakukan sebagai bagian dari perencanaan atau kebijakan, atau sebagai bagian dari perbuatan yang mempunyai dampak skala luas dari kejahatan itu. 2. Untuk tujuan statuta ini, kejahatan perang berarti a. Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949, yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini terhadap orang-orang atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan. 8. Pelanggaran-pelanggaran yang berat lainnya terhadap hukum dan hukum adat yang berlaku dalam sengketa bersenjata internasional dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum internasional. C. Dalam sengketa bersenjata bukan bersifat internasional. Pelanggaran serius pasal 3 Konvensi Jenewa keempat tanggal 12 Agustus 1949. D. Ayat 2 C berlaku bagi sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku situasi-situasi gangguan internal dan tegang-tegangnya seperti kerusuhan, tindakan-tindakan isolasi dan sporadis dari pelanggaran dan tindakan-tindakan lain dari sifat yang serupa. E. Pelanggaran-pelanggaran hukum serius lainnya dan hukum tradisional yang berlaku di dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional. F. Ayat 2 F berlaku bagi sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi gangguan internal dan ketegangan-ketegangan seperti kerusuhan, tindakan-tindakan isolasi dan sporadisi dari pelanggaran dan tindakan-tindakan lain dari sifat yang serupa. Dalam hukum kebiasaan, aturan 14 Customary International Humanitarian Law mengenai proporsionalitas dalam penyerangan menyatakan sebagai berikut: melancarkan penyerangan yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerugian berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung ingin dicapai adalah dilarang. Salah satu jurisprudensi yang membahas prinsip proporsionalitas adalah Advisory Opinion Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon 1996. Paragraf 41 dari Advisory Opinion tersebut menyatakan sebagai berikut: The submission of exercise of the right of self-defense to the condition of necessary and proportionality is a rule of customary international law. As the court start in the case concerning military and paramilitary activities in against Nicaragua in the state of America, there is a specific rule whereby self-defense would warrant only measures which are proportional to the armed attack and necessary to respond to it. A rule was established in the customary international law. This dual condition applies equally to Article 51 of the Charter, whatever the means of force employed. Penggunaan asas proporsionalitas selain digunakan secara internasional, juga diterapkan oleh Tentara Nasional Indonesia yang tercantum dalam buku Saku Tentara Internasional. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu tercandu-candu dengan suaraku.